Oke, sebelum mulai ke videonya, lu pada pernah gak sih ngalamin yang namanya itu difitnah? Dan kalau lu nanya ke gua, loh, emang lu pernah? Ya, so judulnya lah ya. Oke, jadi gua bakal nyeritain pengalaman gua difitnah pertama kali. Dan fitnahnya ini serius ya. Jadi pas itu kejadian itu di sekolah cuy. Pas itu kondisi kelas tuh lagi sepi banget. Enggak juga sih, ada beberapa murid yang udah datang. Termasuknya itu gua. Yalah, kalau gua nggak datang gua nggak tahu ini. Tiba-tiba ya, ibu kantin datang ke kelas gua. Dan kebetulan ini tuh emaknya dari teman gua. Sebut aja namanya Bu Siti. Nah, si Bu Siti ini datang ke kelas gua dan gua, lu tau nggak? Gua dimarahin. Gua tuh nggak tahu gitu puncak masalahnya itu kenapa. Dia datang tiba-tiba marahin gua gitu ya kan. Katanya gitu kan, gue itu kayak kemarin itu katanya temen gue sebut aja namanya Isar. Kata Isar tuh ya, gue itu nonjok dia gara-gara papeda gue itu kesenggol cuy ya. Pas gue itu lagi makan kena atas dia. Terus gue katanya tuh gebukin dia. Dan anehnya itu gue nggak inget sama sekali gitu kapan gue makan papeda dan juga kapan gue nonjok dia. Dan katanya tuh ya, pas gue nonjok Isar itu sampai gitu kan pipinya tuh biru. Ya sampai biru, gue juga kaget. Dan kejadiannya ini pas belum puasa ya. Ya pas belum puasa. Ya pas itu ya pas itu emang gue lagi candu banget sama papeda. Cuman gue nggak inget kapan dia nyenggol papeda gue terus gue gebukin dia sampai pipinya merah biru. Dan bahkan katanya gue juga bakal dilaporin ke emak gue. Jujur li gue santai aja sih, karena nggak mungkin dia bisa nemuin emak gue semudah itu. Karena emak gue itu ya, itu tukang jualan keliling yang jualnya itu jauh-jauh gitu, sampai kadang-kadang sampai ke kota lain. Gue tuh ya sampai ditanya itu sama temen gue, si Nele, kenapa gitu. Soalnya tuh ya pas gue dimarahin itu tepat di depan mata dia gitu. Terus gue berusaha buat flashback gitu kan kemarin apa yang terjadi. Dan gue baru ingat gitu kemarin gue juga dimarahin gitu sama guru gue gara-gara gue itu nonjok si Isra sampai pipinya merah. Sebenarnya nggak dimarahin sih, tapi kayak ditegur buat nggak diulangin lagi. Cuman ya tetap aja gitu, walaupun gue udah flashback ke pas itu, gue tetap nggak inget kapan gue nonjok si Isar sampai pipinya biru. Gue flashback lagi gitu kan ke masa lalu. Pas itu tuh ya di masjid kayak ada acara gitu, gue lupa sih nama acaranya apa, tapi pas itu ada temen gue yang dipanggil ke sana juga, terutama gue ya, karena ya semua santri di masjid itu tuh ya itu diajak gitu buat ikut acaranya. Dan acaranya itu pulangnya itu maghrib, seinget gue loh ya. Nah temen gue yang dipanggil ini si Isar cuy. Pas itu si Isar itu minta kertas gitu ke gue buat bikin yang apa ya, lo tau nggak yang kayak pesawat kertas gitu, tapi kalau arahin ke bawah dengan kencang itu bakal keluar suara. Ya jepokan lah, sebutnya jepokan. Nah itu minta kertas ke gue buat itu aja bikin jepokan. Cuman masalahnya kondisinya pas itu di dalam masjid udah rame, gak logis aja gitu kan. Gue buka buku, gue cobek, gue kasih ke dia, terus ntar dipanggil sama guru ngaji, dihukum. Dan gue dihukum karena gue ngasih kan enggak aja gitu. Jadi ya gue itu tolak gitu, dan dia tuh minta terus berkali-kali sampai akhirnya gue kesel gitu. Akhirnya karena gue udah kesel banget gitu kan sama si Isar, gue tonjok gitu. Tapi gue tonjoknya itu di bagian apa sih, dahi mungkin, gak tau lah namanya apaan sih. Nah itu pun nggak keras amat kayak tuk, tapi sakitnya tuh nggak kerasa gitu kayak tuk. Terus ada sakit-sakitnya sih, tapi ya nggak ada satu detik udah hilang. Terus dia tuh bilang ke gue, awas kamu king ke besok. Dan gue ya kayak apa sih nggak jelas nih bocah. Dan gue tuh ya itu kayaknya tuh langsung tahu gitu apa yang dilakuin si Isar ini. Mungkin aja gitu kan, itu mungkin aja gitu kan beli benda atau pewarna makanan gitu ya kan, terus dia itu tempelin di pipinya. Dan dia itu ya mungkin aja
bilang ke emaknya itu Cia, seolah-olah dia itu habis ditonjok sama gue, padahal gue sendiri gak inget kapan Cia, kapan gue nonjok dia. Ya, sampai sekarang gue masih gak ngerti gitu. Sampai-sampai gitu kan, dulu gue tuh sampai ngedoain gitu warung emaknya si Isar ini alias Bu Siti itu gak rame sama sekali gitu. Ya, saking keselnya gue sama si Isar dan emaknya gitu. Kayak emaknya tuh gampang percaya banget sih, padahal belum tentu benar. Dan oke, itu aja pengalaman gue cuy ya. Ya jujur li aja gue sampai sekarang masih kesel banget sama Isar dan emaknya. Ya sampai-sampai gue udah nggak pernah beli lagi di warungnya pas sebelum puasa ya. Ya itu aja pas belum puasa. Pas belum puasa tuh sampai-sampai gue tuh nggak pernah beli lagi ya kan, malu lagi. Dan oke, itu aja yang mau gue omongin. Bye.